Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Amma ba'd. Pripun kabaripun Bapak Ibu sedaya? Kok lemes napa dereng sarapan? Dereng. Napa mboten enten? Enten. Ten griya ta mboten mriki? Alhamdulillah, nggih. Sa'adatul kurama masyaikhunal a'izza, yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatid, para guru, semua yang hadir di sini, bapak-bapak ibu sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah melapangkan segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menyampaikan cita-cita kita, melunasi hutang-hutang kita. Aminnya paling banter nek masalah hutang. Dan Allah memudahkan segala sesuatunya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan juga semua yang hadir untuk senantiasa memperbaharui iman dan takwa. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini turun karena ada sebabnya. Kalau di dalam ilmu Quran, ilmu tentang sebab turunnya ayat disebut dengan ilmu sababun nuzul atau asbabun nuzul. Ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ini ada sebab turunnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ada seorang badui. Badui ini ku napa Ibu-ibu? Badui itu orang pedalaman. Bukan orang desa, orang pedalaman. Orang pedalaman ini mau berangkat haji, tapi tidak membawa bekal sama sekali. Nek istilah Jawanya itu bonek, bondo nekat. Modalin apa? Modal nekat, modal dengkul tok gitu. Ini aku ngapunten nggih, mboten saged basa krama inggil. Campur-campur Pak nggih, Ibu nggih. Ini orang Badui perjalanan dari pedalaman ke kota Makkah, tidak bawa bekal. Ketika ditanya, loh kok kamu tidak persiapan bekal, tidak bawa bekal apa-apa? Katanya, wong saya ini tawakal. Jawabannya bagus Bapak Ibu, tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa yang ingin Allah sampaikan? Logika apa yang ingin Allah bangun? Kalau perjalanan dari pedalaman ke kota Mekah saja butuh bekal, apalagi perjalanan panjang kita menghadap Allah, kira-kira lebih butuh bekal apa enggak Bapak Ibu? Lebih butuh bekal, betul? Ini nanti masuk alam kubur kira-kira butuh bekal apa enggak? Sudah siap semua? Belum? Dibangkitkan di padang mahsyar nanti butuh bekal apa enggak? Ini bapak-bapak sudah siap bekalnya? Ibu-ibu nanti meniti sirat sudah siap? Kok ketoknya santai-santai orang-orang sini ini? Enggak apa-apa Ustaz, tawakal gitu ya. Mesti dipersiapkan bekalnya. Wong saya berangkat dari Maguwo ke sini aja bawa bekal, minimal kan bawa sangu buat beli bensin. Sama kalau nginep minimal kan bawa baju ganti gitu. Nah itulah. Kalau perjalanan pendek-pendek saja kita pasti siapkan bekal, apalagi perjalanan yang
jauh panjang. Baik, pada kesempatan kali ini coba kita mengkaji beberapa kisah di dalam sirah nabawiyah supaya dari kisah-kisah ini kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin mengenal Rasulullah, kita semakin menjunjung tinggi kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya berdoa siapa yang hadir di sini menghadirkan hatinya, melibatkan hatinya untuk mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sejarah Nabi Muhammad, insya Allah Allah segera mudahkan langkahnya untuk berkunjung bertemu Nabi SAW. Dimudahkan untuk berangkat haji maupun umrah, dimudahkan untuk datang ke Masjid Nabawi, dimudahkan untuk nanti menyalami Nabi dari dekat. Sama dirahmati Allah, kisah kita pagi hari ini dimulai dengan kisah seorang yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nate pireng napa dereng asmi niki? Sampun sinten niku? Oh hebat-hebat bapak-bapak Jamasbah memang. Abdul Uzza bin sinten? Bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza ini punya adik laki-laki, adik bungsu, namanya Abdullah. Abdullah ini menikah dengan seorang perempuan bangsawan Bani Zuhroh, namanya Aminah bintu Wahab Az-Zuhri. Berarti Aminah niku sinten? Aminah itu ibundanya Nabi. Abdullah adalah ayahnya Nabi. Setelah menikah, Abdullah langsung melakukan perjalanan dagang, safar dari kota Makkah ke negeri Syam. Istrinya baru dinikah 2 bulan langsung ditinggal. Ibu-ibu di sini ada yang pernah pengalaman begitu? Setelah nikah langsung ditinggal 4 bulan ada? Setahun, 2 tahun? Aminah ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW barusan nikah 2 bulan langsung ditinggal suaminya berdagang ke luar negeri 4 bulan lamanya. Nah, ketika suaminya perjalanan pulang sampai di sebuah kota namanya kota Yathrib atau Madinah, sekarang namanya Madinah Munawwarah, tempat hijrahnya Nabi. Dulu nama aslinya adalah kota Yathrib. Sampai di kota Yathrib ini ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah sakit, niatnya istirahat biar sembuh, ternyata Allah menentukan lain, bukannya sembuh malah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah usia 6 bulan di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia, statusnya menjadi anak yatim. Ada pelajaran penting di sini, ada pelajaran menarik. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu diskenariokan oleh Allah sebagai anak yatim? Supaya Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan abi, tapi memanggil Robbi. Dari sejak kecil sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah dididik tauhid, sudah dididik tawakal, sudah dididik untuk tidak meminta apapun kepada manusia, tapi mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian menariknya jamaah yang dirahmati Allah, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ada seorang raja dari negeri Yaman namanya Raja Abraha. Dia ini sangat berambisi untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah dianggap sebagai saingannya. Ka'bah ini bisa menarik jamaah haji dari seluruh dunia untuk datang ke Makkah, sehingga ekonominya Makkah ini semakin bagus. Sedangkan Yaman yang dulunya sebagai pusat ekonomi merasa tersaingi dengan Makkah. Maka Abraha ini menyiapkan pasukan bergajah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Sampai di gerbang kota Makkah, gajah-gajah tadi tidak mau jalan. Kalau diajak balik mau jalan, tapi kalau diajak masuk ke kota Makkah, gajah itu mesti apa?
ndekem tidak mau berdiri. Akhirnya dalam situasi yang sedemikian rupa itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Fa arsala alaihim thairan tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dikirim thairon ababil, burung ababil, kemudian membawa batu kecil-kecil dari neraka, satu di paruh, dua di kaki, yang ketika dijatuhkan batu kecil itu bisa menembus badan seekor gajah sampai bolong. Batunya kecil tapi bolongnya besar. Dan gajah-gajah itu setelah pada mati bergelimpangan, kata Allah, faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebelum kita lanjut ceritanya, ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Saya mau nanya, kira-kira kalau ada orang yang punya rencana macam-macam mau menghancurkan rumah Allah, kira-kira Allah terima atau tidak? Allah akan menjaga rumahnya atau tidak? Allah akan menghukum orang yang ingin menghancurkan rumahnya atau tidak? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menyakiti hati seorang mukmin itu dosanya sama dengan menghancurkan 70 Ka'bah. Orang yang menyakiti seorang mukmin itu dosanya sama dengan orang yang menghancurkan 70 Ka'bah. Menghancurkan satu Ka'bah aja sama Allah dikirim thairon ababil. Gimana kalau yang diganggu, yang disakiti itu, yang mau dihancurkan itu 70 Ka'bah. Sekarang kita melihat sebuah fenomena di negara Palestina. Saudara-saudara muslim kita bukan cuma satu dua, bukan cuma disakiti dengan lisan, bukan cuma disakiti, akan tetapi bahkan dibunuh 11.000 lebih, 11.400 terakhir kita dapat informasi, itu dibunuh 4.000 diantaranya anak-anak, 2.800-nya itu ibu-ibu. Itu kira-kira kalau kejadian itu terjadinya di Bantul, kira-kira gimana? Habis sudah ini jamaah, betul? Kita kira-kira saudaranya ikut sakit, ikut sedih apa enggak? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau seandainya ada orang mukmin yang disakiti dan dizalimi. Disebutkan juga dalam hadis bahwa apabila seluruh penduduk langit dan bumi itu bersekongkol untuk membunuh satu orang mukmin saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini satu gambaran, satu ungkapan dari Rasulullah, saking beratnya dosa menyakiti atau membunuh orang mukmin. Tapi subhanallah, hari ini ribuan saudara kita dibantai di sana. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa Allah tidak segera menolong saudara-saudara kita? Allah ingin menguji kita ini, saudara-saudaranya pada peduli apa enggak? Kita saudara-saudaranya ini perhatian apa enggak? Kalau Allah mau, Allah menangkan sekarang pun bisa. Tapi yang Allah ingin lihat nih loh, saudara-saudaranya orang Bantul, orang-orang Jamasbah ini kepeduliannya terhadap saudaranya seperti apa? Nyumbangnya banyak apa enggak? Jangan-jangan ada Yahudi-Yahudi pesek yang bilang, ngapain kita jauh-jauh nolong saudara kita di Palestina, wong yang di sini aja banyak masalah gitu. Ada di sini modelan orang kayak gitu Bapak Ibu? Kalau ada coba berdiri satu buat contoh. Tidak ada nggih? Insya Allah semuanya yang di sini adalah orang-orang yang peduli kepada keadaan kaum muslimin, saudara kita di Palestina. Kita tolong, kita bantu dengan cara apapun yang kita bisa. Karena di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan, siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya mukmin, maka Allah menciptakan 70.000 malaikat yang khusus berdoa dan memintakan ampun untuk hamba itu sampai hari kiamat. Apa yang paling diharapkan sama saudara kita di Palestina? Kita berangkat ke sana? Wah, kita kalau berangkat ke sana malah bikin repot. Ngelihat bom langsung ngompol kita. Seminimal-minimalnya dukungan yang paling mereka harapkan adalah doa kita. Mereka tidak minta kita datang ke sana. Kalau kita bicara, kita mengeluarkan harta berapa sih yang kita keluarkan untuk mereka?
orang Indonesia semuanya infak diberikan kepada mereka, jumlahnya tidak seberapa. Apalagi yang ngasih bantuan kain kafan ini kan kadang-kadang ya dilema juga itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seminimal-minimalnya untuk menyenangkan hati saudara-saudara kita yang ada di sana, kita melazimi doa supaya Allah Subhanahu wa taala segera menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau saudara-saudara Palestina kita mendapatkan kebahagiaan karena doa-doa kita, insya Allah setiap kali mereka bahagia, Allah ciptakan 70.000 malaikat yang mendoakan ampunan untuk kita sampai hari kiamat. Kita lanjut ke kisahnya Nabi Muhammad SAW tadi. Menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, banyak terjadi keajaiban yang diceritakan para mu'arrikh, para ahli sirah. Di antaranya Habib Ali Al-Habsyi menceritakan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Menjelang Nabi SAW lahir itu, hewan-hewan yang ada di sekitar kota Makkah itu berbicara dengan bahasa manusia yang fasih. Onta ngomong, kambing ngomong dengan bahasa manusia, sebentar lagi akan lahir sosok manusia yang luar biasa. Menceritakan bahwa manusia yang lahir ini adalah penutupnya para nabi dan rasul. Ini kalau kira-kira jenengan malam-malam lewat depan Masjid Jamasbah, tiba-tiba ada kambing ngajak ngomong, itu kita kira lari ya bagaimana ibu-ibu? Kabur, wah ngeri bener ini. Nah itulah yang terjadi sebelum Nabi SAW lahir, hewan-hewan berbicara dengan fasih seperti bicaranya manusia. Kemudian Ibunda Aminah juga merasakan hal-hal yang aneh. Apa itu? Hamalat hamlan khafifan la tajidu laha thiqala. Beliau itu ketika hamil Nabi Muhammad SAW ringan dan tidak merasakan berat sama sekali. Ibu-ibu dulu pas hamil berat apa enteng? Wah berat, rasanya kalau hamil gimana Bu? Macam-macam, dari yang mual, muntah, pusing, lemes, kencing terus nih Bu. Pokoknya macam-macam lah. Perasaannya orang hamil, lelahnya orang hamil itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Menceritakan di dalam surat Al-Isra itu apa? Oh, dalam surat Luqman, ibunya mengandung dia semakin hari semakin berat. Akan tetapi Ibunda Aminah, ibunya Rasulullah SAW, ketika hamil Nabi Muhammad tidak merasakan berat sama sekali. La tashku minhu alaman wala ilala. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan rasa apapun. Biasa aja kayak orang biasa gitu. Nah terus, tadi kita kembali ke tokoh yang kita ceritakan pertama tadi, namanya siapa Bu? Masih ingat? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza ini ngomong sama pembantunya, budaknya. Nama budaknya adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Wahai Thuwaibah, ini kan Aminah ditinggal mati suaminya. Sekarang dia janda dalam keadaan hamil besar. Kamu tunggu dia, kamu jaga dia, kamu layani dia. Kalau punya kebutuhan apa-apa, kamu yang menuhi. Nanti kalau anaknya Aminah ini lahir, anaknya Abdullah lahir, saya segera dikasih tahu, saya segera dikabari. Oh siap. Dan alhasil si Thuwaibah ini selalu mendampingi Ibunda Aminah. Apapun yang jadi kebutuhannya dipenuhi oleh budaknya Abdul Uzza yang bernama Thuwaibah. Malam kelahiran Nabi, di langit terdengar suara yang aneh tapi tidak jelas suara apa. Disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, itu ternyata adalah suara para malaikat. Wa alsinatul malaikati litabsyiri lil alamina ta'ij. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat di langit itu berusaha berlomba-lomba untuk bertasbih sebanyak mungkin karena tahu malam hari itu akan lahir manusia yang luar biasa. Bukan cuma malaikat, burung-burung,
hewan-hewan di darat ataupun di laut, semuanya malam hari itu bersukacita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jin yang biasanya naik turun ke langit, curi-curi dengar, curi-curi informasi, tiba-tiba malam itu mereka tidak bisa naik. Ketika mereka naik sedikit, langsung dipecut pakai petir. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Di dalam surat Al-Jin diterangkan, para jin itu mengatakan, hari ini kalau kita mau mencuri dengar, kita akan dipecut, dilempar pakai petir. Kapan waktu jin itu mengatakan? Di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api-api sesembahan orang Majusi yang sudah dinyalakan selama ribuan tahun tiba-tiba padam. Berhala-berhala yang ada di luar, di dalam ataupun di sekitar Ka'bah di malam kelahiran Nabi semuanya tumbang, jatuh berserak, sebagian kepotong kepalanya. Seakan-akan diutusnya Nabi ini mengandung pesan dan isyarat bahwa aku diutus untuk menghilangkan semua kesyirikan di atas muka bumi. Istimewa ini. Dan ketika Ibunda Aminah melahirkan bayinya, beliau mengatakan, la ashku minhu alaman wala ilala. Bayinya keluar gitu aja dan Ibunda Aminah tidak merasakan sakit sama sekali. Kalau ibu-ibu di sini melahirkan, wah setengah mati taruhannya nyawa, betul. Nabi Muhammad SAW ketika lahir ibunya tidak merasakan sakit sama sekali. Dari perutnya Ibunda Aminah keluar sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Diceritakan oleh Ibunda Syafa'. Ibunda Syafa' ini ibunya Abdurrahman bin Auf. Ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Syafa' ini pekerjaannya, Sayyidatuna Syafa' ini pekerjaannya adalah bidan. Jadi dia bidan yang membantu proses persalinannya Nabi Muhammad SAW. Dia katakan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, aku tidak menyaksikan di dalam ruangan itu melainkan cahaya yang sangat terang benderang tapi tidak merusak mata. Cahaya itu keluar naik ke atas langit, lalu saking terangnya cahaya itu menerangi malam sampai malam-malam itu jadi terang benderang seperti siang. Bahkan saking terangnya kata Ibunda Syafa', hatta nadhartu ila ba'di kusurir Rum, sampai aku bisa menyaksikan beberapa kubah-kubah istana Romawi. Malamnya jadi kayak siang, itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua orang di seluruh dunia menyaksikan keajaiban pada malam hari itu. Dan ketika Nabi lahir dikatakan, wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Nabi SAW lahir itu dalam keadaan makhtun. Makhtun itu apa ibu-ibu? Sampun disunat. Makhul, apa itu makhul? Matanya sudah dicelak. Maktu'as surrah, ketika Nabi SAW lahir sudah terpotong tali pusarnya. Tidak perlu dipotong sama dokter. Ada anaknya ibu yang lahirnya model kayak Rasulullah ini? Tidak ada ya, mesti masih belum disunat, belum ada celaknya, belum dipotong ari-arinya. Nah ini poin kisah yang menarik. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Thuwaibah al-Aslamiyah langsung segera lari datang ke rumahnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib menyampaikan, wahai Tuan, anaknya Aminah sudah lahir. Maka ketika dia dapat informasi itu, saking senangnya, saking bahagianya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dia bilang sama pembantunya ini, bilang sama budaknya ini, wahai Thuwaibah, hari ini kamu saya merdekakan. Sekarang kamu fokus ngelayani Aminah. Hari ini kamu saya merdekakan. Kamu tahu nggak kenapa kamu saya merdekakan? Karena hari ini aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita langsung ini pakai mesin waktu loncat 40 tahun berikutnya. 40 tahun berikutnya sejak Nabi lahir, Nabi SAW waktu itu sedang ada di Gua Hira. Beliau sedang tahanus, tiba-tiba dipeluk dari belakang sama sesosok makhluk yang tidak pernah ditemui Nabi sebelumnya. Makhluk ini mengatakan, Iqra. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra. Ma'ana biqari.
Iqra. Saya tidak bisa baca. Akhirnya makhluk itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka sejak itu beliau telah resmi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Lalu beliau berdakwah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika di tahun ketiga turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah orang-orang terdekatmu. Maka ketika itu setelah turun ayat, Nabi Muhammad SAW langsung naik ke sebuah bukit di kota Mekah namanya Jabal Abi Qubais. Apa namanya Bapak Ibu? Jabal Abi Qubais. Ini bukit tidak boleh sembarangan orang naik. Yang boleh cuma kepala suku dan tokoh masyarakat. Kalau ada orang naik Jabal Abi Qubais, itu yang dilakukan cuma satu. Itu bukit fungsinya hanya untuk mengumumkan pengumuman penting. Seperti mik di Masjid Jamasbah ini, kira-kira anak-anak boleh mainan ini apa enggak? Buat nyanyi-nyanyi di masjid boleh apa enggak? Siapa yang punya otoritas boleh pakai ini? Hanya muadzin, hanya takmir, betul? Nah, Jabal Abi Qubais itu dipakai untuk mengumumkan pengumuman penting, dan yang boleh naik hanya tokoh masyarakat atau kepala suku. Nabi Muhammad SAW naik ke Jabal Abi Qubais, lalu memanggil orang-orang Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, kalau aku beritahukan di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menghancurkan kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tentu kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena selama ini engkau tidak pernah berdusta. Maka Nabi Muhammad mengumumkan, kalau begitu ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, Allah telah mengutus saya menjadi nabi dan rasul, membawa risalah untuk mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman padaku masuk surga, yang kufur akan masuk neraka. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan pengumuman itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tampan mukanya, tinggi postur tubuhnya, memerah wajahnya seperti orang kebakaran jenggot. Dia berteriak, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, kau kumpulkan kami untuk urusan kayak gini doang? Kau naik Jabal Abi Qubais cuma buat pengumuman kayak gini doang? Main-main kamu Muhammad. Orang-orang pada berbisik-bisik, itu siapa itu yang teriak-teriak itu? Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat permusuhan dari pamannya ini, Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu fi jidha hablun. Oh, ternyata Abdul Uzza ini adalah nama aslinya Abu Lahab. Abdul Uzza adalah nama aslinya Abu Lahab. Setelah Nabi resmi mengumumkan statusnya sebagai seorang nabi dan rasul, ternyata orang yang paling pertama kali memusuhi dakwah beliau justru pamannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Nasab, faktor keturunan, kekerabatan, kedekatan tidak menjamin seorang itu dapat mewarisi iman. Bapaknya soleh, anaknya belum tentu soleh. Bapaknya alim, anaknya belum tentu alim. Ponaannya nabi dan rasul itu pamannya adalah orang yang
kafir. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang Yahudi pesek ngakunya muslim, ya biasa, memang dari zaman dulu begitu. Hubungan kekerabatan bukan menjadi penjamin keimanan. Apa nek dia istri ketua takmir pasti agamanya bagus? Belum tentu. Betul? Jangankan istri ketua takmir, wong istrinya Nabi aja ada yang jadi pengkhianat dakwah, betul? Istrinya Nabi siapa? Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan istrinya Nabi, tapi mereka berdua adalah pengkhianat-pengkhianat dakwah. Tidak ada jaminan kalau hubungannya dekat itu menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah. Sampai sini dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat dipahami? Kita lanjut. Abu Lahab setelah itu menjadi orang yang paling memusuhi Nabi. Orang yang paling suka menyakiti Nabi. Bukan cuma dia sendiri, kompak suami istri. Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil. Ini pasangan yang paling istiqomah dalam menyakiti Nabi. Pasangan yang paling mujahadah serius dalam menyakiti Nabi. Ini adalah pasangan yang kompak dunia akhirat. Mereka berdua akan masuk neraka tanpa hisab. Pasangan yang akan masuk neraka tanpa hisab. Apa yang mereka kerjakan setiap hari? Memfitnah Nabi, menghina Nabi, mencaci Nabi, nuduh Nabi ini dan itu, meludahi Nabi, ngelempari kaca rumah Nabi, menebarkan duri di depan rumahnya Nabi, mengejek Nabi dan seterusnya. Banyak sekali hal yang mereka lakukan. Kira-kira modelan kayak Abu Lahab ini masuknya mana Bapak Ibu? Surga apa neraka? Neraka jelas, wong sudah disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya selanaran dzatal lahab, genah Abu Lahab itu akan masuk neraka. Tapi menarik jamaah yang dirahmati Allah, diceritakan dalam kitab Maulid Dhiyaul Lami karya Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwasanya setiap hari Senin di neraka siksaan Allah kepada Abu Lahab itu diringankan. Setiap hari Senin siksaan Abu Lahab di neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Karena Abu Lahab berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Nabi, hanya karena berbahagia atas kelahiran Nabi, memerdekakan budak ketika kelahiran Nabi, dia diringankan sama Allah siksanya nanti di neraka setiap hari Senin. Sekarang kita bikin logikanya, loh kalau ini orang kafir yang suka nyakiti Nabi aja diringankan siksanya, apalagi kita orang muslim, betul? Orang mukmin, betul? Kita pecinta Nabi, betul? Kita orang yang sayang kepada Rasulullah, betul? Insya Allah siksaan kita diringankan, betul? Kok betul? Emang jenengan mau disiksa? Pasti disiksa Pak? Oh ya jangan, anak berdoa. Semoga semua yang hadir di sini orang yang masuk surga tanpa masuk neraka. Gak enak Bu masuk neraka Bu, jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Orang Yahudi itu bilang gini, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Wis ora apa-apa aku tak mlebu neraka pirang dino. Ini orang bahlul orang-orang Yahudi ini. 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita hidup 70 tahun nggak disiksa di dunia aja udah repotnya luar biasa gitu. Sakit ini, sakit itu. Apalagi kita hidup beribu-ribu tahun di neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, neraka yang paling ringan itu kalau kita nginjak batu kerikil kecil segini, otak kita langsung meleleh. Langsung umop otaknya kita hanya karena apa? Nginjak batu kerikil kecil segini. Lah ini kok ada orang Indonesia main-main dia bilang, "Wis ora apa-apa aku tak mlebu neraka wae, koncone artis-artis ayu akeh." Oh, ini orang bahlul ini. Orang ndak tahu neraka itu beratnya kayak apa. Ada lagi yang jiwa entrepreneurnya kelewatan. Aku tak dodolan es ning neraka lah ketoke payu. Oh, kacau ini orang. Parah ini orang. Ndak ngerti.
Neraka paling ringan itu kalau batu kerikil diinjak otaknya bisa mendidih. Ada yang masih pingin sini mau masuk neraka 2000 tahun berarti. Wah ya repot, jangan. Naudzubillah naudzubillah. Semua yang di sini insya Allah masuk surga tanpa masuk neraka, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita semua orang yang cinta sama Nabi, kita orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi. Buktinya dari Sabang sampai Maroke, orang-orang Indonesia kalau bulan-bulan Maulid selalu menyelenggarakan berbagai macam acara, berbagai macam bentuknya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW ini kita sudah masuk ke tema yang lain, sama masih tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah namanya fase ibtila. Apa namanya Bapak Ibu? Fase ibtila. Ibtila itu dari kata bala. Bala itu artinya ujian. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW naik ke Jabal Abi Qubais mengumumkan statusnya sebagai seorang Rasul, maka salah satu fase dakwah yang baru dimulai namanya fase ibtila, fase ujian. Karena setelah itu Nabi dan para sahabat mengalami ujian yang sedemikian rupa beratnya. Contohnya Sayyidina Yasir, sahabat Nabi yang namanya Yasir. Itu beliau dipecuti sama majikannya sampai mati. Ada lagi sahabiah Nabi namanya Sumayyah. Sumayyah ini ceritanya dia ditusuk pakai tombak dari kemaluannya tembus sampai kepalanya. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiksa sedemikian rupa sampai mati, akan tetapi tetap kokoh memegang keislamannya. Sumayyah dan Yasir menikah, punya anak namanya Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau juga disiksa, dipecut sampai tidak sadar, sampai setengah sadar. Dalam setengah sadarnya itu dia dipaksa orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menghina Nabi. Dia ucapkan tapi tanpa sadar. Lalu dibela sama Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan tetapi hatinya tetap beriman. Di antara yang disiksa Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah ini diseret pakai kuda sampai punggungnya hancur. Bisa bayangkan Bu ya? Setelah punggungnya babak belur, dijemur di padang pasir yang sangat panas, yang kalau telur diceplok itu matang. Saking panasnya. Ini yang diceplok di situ punggungnya Sayyidina Bilal. Perutnya ditindih batu yang sangat besar dan panas, kemudian dipecuti sama majikannya, sampai majikannya yang mecut ini kecapean. Yang mecut merasa tersiksa. Yang disiksa cuma mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, 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 ahad. Sayyidina Bilal yang disiksa cuma bilang ahad, ahad, ahad. Kenapa Sayyidina Bilal bilang begitu? Beliau pernah mendengarkan surat Al-Ikhlas dibacakan, Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu. Sayyidina Bilal denger tapi belum hafal. Hafalnya baru ahad-ahadnya tok. Baru hafal ahadnya saja beliau disiksa, beliau bisa tabah. Harusnya kita yang hafal qul huwallahu ahad itu lebih kuat daripada Sayyidina Bilal. Tapi kita kok lain ya, kadang-kadang punya masalah dikit mewek, resek, ndak karu-karuan, jungkir balik, nyalah-nyalahkan Allah. Ini gimana ini? Nabi Muhammad ketika menyaksikan sahabat-sahabatnya disiksa, didolimi, beliau tidak bisa berbuat banyak. Beliau cuma katakan, isbir sobron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah,
karena Allah menjanjikan untuk kalian surga. Puncak masa ujian itu adalah ketika istri Nabi tercinta yang bernama Sayyidatuna Khadijah, orang yang sudah menyumbangkan semua hartanya fisabilillah, wanita kaya raya yang konon hartanya itu sepertiga Makkah. Jadi kalau Jogja dibagi 3, itu sepertiganya punya Sayyidatina Khadijah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Saking kayanya. Itu semua uangnya dihabiskan untuk mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut, Sayyidatuna Khadijah berkata seperti ini kepada suaminya, setelah ini kalau aku meninggal dunia, lalu hartaku sudah habis, sedangkan Anda masih melanjutkan perjuangan menyeberangi lautan untuk mendakwahkan Islam, tolong gali, bongkar kuburan saya, ambil tulang belulang saya, jadikan sampan untuk menyeberangi lautan itu. Makanya tidak heran Rasulullah itu cinta mati sama Sayyidatuna Khadijah. Beliau itu sangat sedih ketika ditinggal mati istrinya tercinta. Bukan cuma Sayyidatuna Khadijah, pamannya yang selama ini membackup dakwah beliau namanya Sayyidina Abu Thalib pun juga meninggal dunia. Saking sedihnya Nabi pada tahun itu, sampai-sampai para ahli sejarah menyebut tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad merasa, oh memang dakwah di Mekah ini sudah hampir buntu ini, maka saya harus mengupayakan cara yang lain. Akhirnya beliau bersama sahabat Zaid bin Harithah berhijrah ke negeri Taif untuk meminta perlindungan kerabat-kerabatnya yang di sana. Bukannya dilindungi, Nabi Muhammad SAW malah apa? Dilempari batu sampai kakinya beliau berdarah-darah. Ketika malaikat penjaga gunung datang, wahai Muhammad, saya diperintahkan Allah untuk mentaati semua perintah Anda. Kalau engkau perintahkan saya untuk membalik gunung ini, menimpakannya kepada orang Taif, maka akan saya laksanakan perintah Anda, sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, oh jangan kau timpakan gunungnya kepada mereka. Saya berdoa semoga nanti dari cucu keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah pandangan Nabi kepada umatnya walaupun umatnya kafir. Ini adalah cara Nabi Muhammad memandang umatnya. An-nadhrah bi'ainir rahimah, memandang dengan pandangan kasih sayang. Maka umatnya Rasulullah yang baik adalah yang memandang saudaranya, memandang semua umatnya Nabi Muhammad itu dengan pandangan kasih sayang. Habib Abdul Qadir Ba'bud pernah mengatakan begini, kalau Anda datang ke majelis ilmunya baik atau tidak bisa dicek setelah Anda keluar dari majelis ilmu. Kalau keluar dari majelis ilmu, kita memandang semua umatnya Rasulullah dengan pandangan sayang, dengan pandangan kesian, semoga semuanya selamat, tidak ada yang masuk neraka, maka itu majelis taklim yang baik. Tapi kalau habis keluar dari majelis taklim, kafir, musyrik, sesat, bid'ah, neraka jahanam, anjing neraka, aku yang paling baik, kalian semua yang selain golonganku salah. Nah ini bahaya ini. Ini majelis taklim begini-begini, hati-hati. Hati-hati. Majelis taklim yang baik adalah ketika seorang keluar dari majelis itu, pandangannya kepada umat Rasulullah adalah an-nadhrah bi'ainir rahimah, memandang dengan pandangan sayang, dengan pandangan cinta, sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Sepulangnya Nabi SAW dari Taif, disebutkan malam hari itu beliau sedang istirahat di samping Masjidil Haram. Ada yang bilang di Hijr Ismail, ada yang bilang para ulama beliau tidur di rumahnya. Malam hari itu malaikat Jibril datang dengan sebuah kendaraan yang namanya buruk, yang kecepatannya sedetik, mau pergi kemana cuma sedetik, mana yang dituju 1 detik sampai. Maka Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril malam hari. Diceritakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Tuhan Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan di sebagian malam minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Masjidil Aqsa adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan dari akidah orang Islam. Kalau ada orang Islam tidak peduli sama Masjidil Aqsa, berarti cacat imannya, akidahnya bermasalah. Dia tidak mau tahu tentang tempat mi'rajnya, Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung aja naik dari Mekah? Karena pintu langit ada di atas Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Muhammad SAW malam hari itu mengimami 124.000 Nabi dan Rasul. Nabi kita itu pemimpin para Nabi. Baru beliau dibawa naik sama malaikat Jibril, melewati langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Nabi Muhammad diajak keliling-keliling sama malaikat Jibril. Staycationnya bukan di dunia nih, di surga. Ditunjukin surga ini, surga ini, surga ini, neraka ini, neraka ini. Siapa orang disiksa? Oh, pezina-pezina yang digantung kemaluannya pakai besi panas. Terus kemudian ada perempuan di surga cantik tapi kok kulitnya hitam-hitam manis. Ini istrinya siapa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, oh itu istrinya Umar bin Khattab. Banyak kejadian yang disaksikan sama Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi dibawa naik lagi sampai ke satu tempat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada ruangan yang sangat besar, indah, bercahaya. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, sampai di sini saya berhenti. Saya tidak bisa lanjut masuk, saya tidak bisa lanjut nemeni. Ini tempat khusus yang bisa masuk cuma engkau ya Rasulullah. Di tempat ini nanti Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzatu bidzat. Maka kita lihat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan itu, beliau dengan sangat tawadhu, dengan sangat rendah hati, dengan sepenuh kesopanan dan adab, beliau masuk dengan cara jalan yang sangat rendah hati. Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan kecerdasannya memilih kalimat-kalimat yang indah untuk menyapa Tuhannya. Apa yang beliau sabdakan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala macam bentuk penghormatan. Al-mubarakah, yang barakah. Was-salawat, dan juga salawat pemuliaan. At-thayyibat, yang baik-baik, lillah, semuanya untuk Allah. Ini cerdasnya Nabi kita. Maka Allah menjawab salam Nabinya dengan mengucapkan, dengan berfirman, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, semoga senantiasa rahmat dan barokahnya tercurah atasmu. Nabi Muhammad ini orang yang paling sayang sama umatnya. Ketika Allah menyampaikan salam kesejahteraan kepada beliau, beliau tidak ingin salamnya untuk diri beliau pribadi. Beliau ingin umatnya juga dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, ya Allah, jangan cuma saya yang dapat salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu asal mula bacaan tahiyat itu. Ketika Nabi diisrakan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memposisikan diri kita di posisi Nabi, lalu kita tahiyat membaca bacaan itu, akan merinding semua bulu kuduk kita ini. Akan nangis kita. Karena apa? Ketika kita duduk seakan-akan kita memposisikan diri ketika Nabi masuk ke ruangan itu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Ini mungkin main-main enggak orang begini? Ketemu Allah kok sambil mikir utang. Katanya Allahu Akbar, tapi utang lebih akbar lagi, repot ini orang. Ini ibarat orang sedang datang kepada seorang presiden,
tapi dia nelpon sama rentenir. Ini kira-kira orang kurang ajar apa enggak? Lagi ngomong sama presiden, dia nelpon apa? Rentenir, mau ngutang. Padahal presiden aja kalau kau minta tak kasih. Ngapain kamu telepon rentenir kok minta? Itu peribaratan orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi pikirannya berharap sama manusia. Dan kita bayangkan ketika kita tahiyat itu seakan-akan kita sedang membalas salamnya Nabi atau kita sedang menyalami Nabi Muhammad SAW, dan setiap yang bersolawat dan salam kepada Nabi, Nabi pasti mendengar dan Nabi pasti menjawab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa alaika? Kenapa kepadamu seakan-akan Nabi Muhammad masih hidup? Memang Nabi Muhammad masih hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Lah kalau orang-orang yang syahid biasa saja hidup, apalagi sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau masih hidup, hanya pindah alam saja. Yang dikubur di bawah kamarnya Sayyidatuna Aisyah itu jasadnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau hanya dipindahkan sama Allah ke alam barzakh saja. Beliau memperhatikan, beliau melihat semua yang dilakukan umatnya. Allah berfirman, wa quli malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasulnya akan melihat semua amalan-amalan yang kalian berbuat. Bapak ibu-ibu maksiat di sini, di rumah, di tempat lain, Rasulullah tahu. Bapak ibu beramal soleh, Rasulullah pun tahu. Kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, Nabi Muhammad membalas salam kita dan sholawat kita. Siapa yang rajin bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan mengingat nama orang itu beserta nama orang tuanya. Jadi kalau bapak ibu pengen berbakti sama orang tuanya yang sudah meninggal, di antara caranya memperbanyak sholawat. Karena apa? Dengan kita sholawat, Nabi ingat nama kita dan nama orang tua kita. Maka Nabi Muhammad SAW turun dari langit membawa perintah sholat 5 waktu. Semua perintah selain sholat, malaikat Jibril yang dikirim untuk menyampaikan pesannya kepada Nabi. Tapi dalam urusan sholat 5 waktu, nabinya yang langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya urusan ini. Ibarat kata saya bos, misal saya bos. Terus ada urusan-urusan yang sepele-sepele, masalah-masalah teknis saja. Saya ngutus Pak Joko, tolong itu nanti sampaikan sama Fulan, suruh begini. Karena itu urusan remeh. Tapi kalau urusan itu penting, Pak Joko datang ke kantor saya jam 5 nanti sore. Jangan telat. Betul? Saking pentingnya sholat 5 waktu ini sampai Nabi Muhammad SAW dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala ke sana untuk disampaikan secara langsung. Lah kok ini ada yang katanya cinta sama Nabi, tapi hayya ala sholah masih HP miring. Cinta kepada Nabi dari mana? Katanya cinta sama Nabi, tapi kok subuh di masjid-masjid kosong. Katanya cinta Nabi, tapi masa akhwat-akhwatnya keluar enggak kerudungan, copot pasang lepas jilbabnya. Tak kasih satu cerita penutup. Ini satu cerita penutup ya. Cerita penutup supaya kita lebih menghargai cinta kita kepada Nabi. Bahwa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma omong doang. Bukan cuma kita pakai kaos I love Muhammad, bukan. Ini contoh seorang yang mencintai Nabi. Namanya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Abu Ayyub al-Ansari. Namanya Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Nabi pertama kali sampai di kota Madinah, orang yang rumahnya dipakai nginep Nabi adalah Abu Ayyub al-Ansari. Rumahnya 2 tingkat. Terus Abu Ayyub bilang, ya Rasulullah, Anda yang di atas, saya yang di bawah. Kalau saya yang di atas kan tidak sopan. Nabi Muhammad bilang, wahai Abu Ayyub, nanti kan saya banyak tamu nih ceritanya, bakal banyak tamu. Tamu saya ada yang tua-tua, nanti kalau naik tangga kan repot. Weh, saya tak yang di bawah saja.
Maka Sayyidina Abu Ayyub sam'an wa ta'an sam'an wa ta'a hubban wa karamah. Ya Rasulullah, apapun yang kau minta, sami'na wa ta'na. Maka Sayyidina Abu Ayyub, beliau yang di atas, Rasulullah yang di bawah. Setiap kali Sayyidina Abu Ayyub masuk kamar, beliau tidak pernah melewati bagian tengah kamar. Selalu melipir di pinggir. Kenapa? Karena di bawah ruangan itu ada ranjangnya Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta dan hormatnya, dia tidak berani lewat di atasnya Nabi, tapi lewatnya melipir di pinggir-pinggir kamar supaya tidak su'ul adab kepada Nabi. Suatu hari Abu Ayyub menyediakan makanan untuk Rasulullah. Dilihat makanannya sama Rasulullah, Rasulullah tidak makan. Sayyidina Abu Ayyub kaget, bingung dia. Ya Rasulullah, saya punya salah apa sama Anda? Kok Anda tidak mau masak makan makanan saya? Apa saya keliru? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, oh enggak wahai Abu Ayyub, kau enggak ada salah apa-apa. Cuma di makanan ini ada unsur bawangnya. Bawang ini kalau tak makan nanti mulut saya bau. Dan saya bermunajat kepada zat yang kamu tidak bermunajat. Ini makanan halal, silahkan dibagi, kalian makan, tapi saya tidak makan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menjaga bau mulutnya. Orang yang jaga mulutnya, setiap wudhu, setiap sholat pasti siwakan. Siapa yang habis makan bawang dan kawan-kawan yang menimbulkan bau mulut, fala yaqrabanna masjidana, kata Rasulullah, jangan masuk masjid. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam, karena malaikat tersiksa dengan yang menyiksa anak Adam. Bapak-bapak bangun subuh gak sikatan, Allah. Ini tetangga kanan kirinya bisa semaput, Pak. Habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan durian, ini kanan kirinya bisa wafat loh. Nabi Muhammad SAW menjaga jangan sampai ada orang dengan bau mulut, bau kelek, sak macamnya. Ini orang barusan pulang kerja, bajunya belum ganti, wala tidak pakai parfum, baunya masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini begitu, Allah, bau keteknya tuh. Ini bukan cuma orang yang tersakiti, Pak, malaikat pun juga. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, Sayyidina Abu Ayyub ini, sejak Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut, sampai saya mati, di rumah saya tidak pernah ada bawang. Ketika Nabi Muhammad mengatakan saya tidak mengkonsumsi bawang karena itu menyebabkan bau mulut saya, maka saking cintanya Sayyidina Abu Ayyub kepada Rasulullah, beliau katakan sejak saat itu sampai saya meninggal dunia, di rumah saya tidak ada bawang. Ini orang yang cinta sama seseorang, dia melakukan apa yang dilakukan kekasihnya, dia mencintai apa yang dicintai kekasihnya, dia meninggalkan apa yang dibenci kekasihnya, dia tidak melakukan apa yang dibenci kekasihnya. Sayangnya kalau orang Bantul ini derajat cintanya sama Nabi kayak Abu Ayyub, tidak ada yang bangkrut bakul-bakul bawang ini. Ya toh? Wis tidak apa-apa, Bapak Ibu makan bawang boleh. Yang penting kalau mau sholat jangan pas mulutnya bau. Tapi pesan cerita yang saya sampaikan tadi adalah Sayyidina Abu Ayyub itu saking cintanya sama Nabi kayak gitu. Apa yang disukai Nabi dilakukan, yang dibenci Nabi ditinggalkan. Kita katanya cinta sama Nabi, hayya ala sholah nggak ke masjid. Ke masjidnya kalau pengajian itu pun kalau pengajian yang ada snacknya, nggak ada snacknya nggak berangkat, kacau nih orang. Katanya cinta Nabi, tapi jilbabnya lepas pasang, nggak bener ini orang. Sampai saya yang dari luar negeri itu heran sama orang Indonesia. Nih masya Allah nek sholat rukuh luar biasa, rampung sholat langsung dibongkar semuanya. Ndak kerudungan keluar dari masjid, la haula wala quwata illa billah. Ini Nabi kalau ngelihat kira-kira sedih apa enggak? Nabi Muhammad ngelihat anak-anak muda zaman sekarang pegangan HP miring sak waya-waya ngegame, kurang ajar sama orang tua. Ini kalau Nabi lihat sedih apa enggak? Sedih lah, umatku kok kayak ngene iki, model-modelan nih. Kita yang ngaku cinta sama Nabi, maka semua yang dicintai Nabi kita cintai. Kita yang mengaku cinta sama Nabi, yang dibenci Nabi jangan kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.